Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari jurusan Pendidikan IPA dengan NIM 1923-1153. Di sini pada mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan di sesi 0332, saya akan mengangkat materi tentang permasalahan pokok pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, yang kita tahu, sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan juga masyarakat. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Permasalahan pokok pendidikan di Indonesia terdiri dari masalah pemerataan, masalah kuantitas, masalah kualitas, masalah efisiensi, masalah efektivitas, dan masalah relevan dalam pendidikan. Nah, kita akan membahas yang pertama itu, apa itu pemerataan pendidikan? Nah, pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia. Pemerataan pendidikan telah mendapatkan perhatian sejak lama, terutama di negara-negara yang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan peran penting dalam pembangunan bangsa. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyaknya warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. Misalnya saja di kota-kota besar, sarana dan prasarana pendidikan sana sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Bukan hanya masyarakat di desa saja yang masih tertinggal pendidikannya. Daerah di Indonesia Timur bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang, tetapi kurangnya tenaga pengajar sehingga sekolah-sekolah di sana masih membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Walaupun ada warga negara Indonesia yang tinggal di kota-kota besar, tapi karena mereka termasuk ke dalam warga negara yang kurang mampu, sehingga mereka tidak bisa merasakan pendidikan. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu orang tua mereka dalam mempertahankan hidupnya. Padahal bagi anak-anak di bawah umur sangatlah membutuhkan pendidikan minimal sekali adalah sekolah dasar. Sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada sekolah dasar, maka mereka itu memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia, baik itu nantinya berperan sebagai produsen ataupun sebagai konsumen. Oke, selanjutnya kita akan menganalisa pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pendidikan prasekolah dan sekolah dasar. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan untuk anak yang belum menginjak pendidikan dasar atau pendidikan anak usia dini, misalnya seperti playgroup dan taman kanak-kanak. Ketersediaan pendidikan prasekolah banyak ditemukan di daerah perkotaan. Sebaliknya, pendidikan prasekolah jarang ditemukan di daerah terpencil. Pendidikan sekolah dasar mulai dapat dirasakan pemerataannya di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Namun yang menjadi permasalahan adalah mutu pendidikan dasar yang tidak merata. Misalnya dari segi sarana prasarana sekolah, alat dan sumber belajar, hingga kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang berbeda antara pendidikan di daerah terpencil dengan daerah di perkotaan atau pusat pemerintahan. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari lulusan sekolah tersebut. Selanjutnya itu ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah dapat pula dirasakan pemerataannya di berbagai tempat di Indonesia. Namun masalah pemerataan kesempatan pendidikan pun masih dapat dirasakan. Anak-anak usia sekolah menengah tidak dapat melanjutkan pendidikan ke pendidikan menengah dari pendidikan dasar dengan alasan bahwa tidak memiliki biaya untuk sekolah. Selain itu, fasilitas yang tersedia berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Perbedaan ini dapat dirasakan antara pendidikan menengah yang ada di perkotaan dengan pendidikan menengah yang ada di daerah terpencil. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan di jenjang pendidikan menengah adalah kurangnya kesadaran tentang pendidikan di daerah terpencil. Selanjutnya, itu ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi
Permasalahan pemerataan kesempatan pendidikan pada jenjang pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah mengenai biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan tinggi tersebut. Selain itu, faktor lain adalah warga negara yang tidak menganggap pentingnya pendidikan tinggi, sehingga mereka puas dengan lulusan pendidikan dasar atau menengah, bahkan tidak bersekolah. Permasalahan lain pun muncul akibat kualitas perguruan tinggi yang tidak merata di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, kualitas pendidikan tinggi yang ada di daerah pelosok atau daerah terpencil dengan perguruan tinggi yang ada di pusat pemerintahan atau pusat perkotaan. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan adalah masalah yang menyangkut banyaknya murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di sekolah karena adanya keterbatasan daya tampung. Berbicara mengenai kuantitas yang terjadi di Indonesia seperti yang ada di TK, SD, SMP maupun SMA, maka kita mengharapkan bagaimana pendidikan di Indonesia untuk menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Sebab jika kita melihat Indonesia sekarang, masih banyak warga negara Indonesia yang belum tertampung di lembaga pendidikan. Selanjutnya, apa itu kualitas pendidikan? Kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga sampai di mana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupan bangsa, sebab salah satu faktor majunya sebuah negara disebabkan oleh pendidikan yang maju. Kualitas pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan peserta didik maupun lulusan sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, karena yang diajarkan di dunia pendidikan yang ditempuh kurang efektif. Sebaliknya, pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga. Inovasi-inovasi baru secara otomatis juga akan bermunculan. Masalah demi masalah di Indonesia sedikit demi sedikit akan teratasi. Bukti kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah di antaranya pada hasil PISA, yang merupakan tes tentang membaca, matematika, dan sains pada tahun 2018. Indonesia menempati peringkat 10 terendah dari 78 negara dengan angka 371 untuk membaca, 379 untuk matematika, dan 396 untuk sains. Salah satu penyebab kualitas pendidikan di Indonesia rendah adalah rendahnya kualitas guru. Hasil dari UKG atau uji kompetensi guru dari tahun 2012 sampai tahun 2015 sekitar 81% guru di Indonesia nilainya bahkan tidak mencapai nilai minimum. UKG sendiri merupakan salah satu evaluasi untuk mengukur kompetensi guru dan yang dinilai adalah penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kemampuan guru dalam menyiapkan strategi belajar untuk siswa dalam mengelola kelas. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, efisiensi pengajaran di Indonesia. Dan yang ketiga itu ada standarisasi pendidikan di Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke dalam efektivitas pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan atau output. Artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hal ini merupakan masalah terpenting jika kita menginginkan efektivitas pengajaran. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan kita? Banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itulah yang menyebabkan efektivitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya,
bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Dalam pendidikan di sekolah menengah misalnya, seorang yang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektivitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan juga minatnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam apa itu masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan adalah masalah yang mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Jika penggunanya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya itu tinggi. Jika terjadi sebaliknya, maka efisiensinya itu termasuk rendah. Jika dikaitkan dengan permasalahan nyata di masyarakat, maka masalah efisiensi pendidikan yang perlu memperoleh sorotan yaitu perihal pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga. Pengangkatan yang dimaksud di sini adalah pengangkatan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Namun masalah yang terjadi dalam pengangkatan ini adalah kesenjangan antara tenaga yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pengangkatan dengan kuota pengangkatan yang sangat terbatas. Kebutuhan lapangan tidak mampu menampung semua tenaga kependidikan yang ada, sehingga hal ini berarti keberadaan tenaga tersebut tidak dapat segera difungsikan. Begitu pula dengan masalah penempatan. Di Indonesia, masalah penempatan guru masih saja terjadi dalam lingkungan pendidikan. Seringkali ditemukan bahwa seorang guru mengajar suatu bidang studi yang tidak sesuai dengan lulusannya. Hal ini juga dikarenakan oleh masalah jatah pengangkatan yang kurang efisien, sehingga ada sekolah dengan jumlah guru bidang studi tertentu berlebih namun kekurangan guru untuk suatu bidang studi, sehingga keberadaan guru yang berlebih akan dialokasikan oleh sekolah untuk mengajar bidang studi yang gurunya kurang, meskipun di luar kewenangan guru tersebut. Misalnya saja guru IPA harus mengajar budi pekerti atau agama. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kurangnya efisiensi dalam pemanfaatan atau memfungsikan tenaga kependidikan. Jika ditinjau dari masalah pengembangan tenaga kependidikan, maka kaitannya adalah penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan sangat lambat. Sebagai salah satu contoh yaitu kesiapan tenaga kependidikan dalam menyambut kurikulum baru. Meskipun ada pembekalan, namun para tenaga kependidikan seringkali beranggapan bahwa perubahan kurikulum terlalu cepat dan tidak dibarengi oleh kesiapan dari tenaga pendidik. Kesiapan ini kurang dikarenakan pengembangannya di lapangan juga sangat lambat. Selanjutnya, relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah masalah yang berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia yang pertama itu memfasilitasi guru untuk mengikuti berbagai macam pelatihan demi meningkatkan skill. Yang kedua, mendukung guru untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan program beasiswa bagi guru yang ingin memperdalam ilmunya mengajarnya melalui kuliah. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan guru. Dan yang terakhir, menerapkan mindset bahwa guru adalah siswa yang juga harus terus-menerus belajar.